Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widya Agustini dengan NPM 100602200035 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Rahman dengan NPM 1006062200032. Di sini kami akan menjelaskan mengenai limit tak hingga. Belum ke latihan soalnya, kita ketahui dulu bahwa di bab limit tak hingga ini ada beberapa teorema. Yang pertama, teorema untuk mengetahui asimtot datar. Nah, asimtot datar ini dapat diketahui ketika garis Y sama dengan B, dari grafik Y sama dengan fx jika limit tak hingga dari fx ini sama dengan B, atau limit x mendekati negatif tak hingga, fx itu juga sama dengan B. Jadi hasil dari limit x menuju tak hingga sama limit x menuju min tak hingga itu sama. Berarti memiliki asimtot datar di Y sama dengan B. Ada juga untuk menentukan teorema asimtot tegak. Garis X sama dengan C adalah asimtot tegak dari grafik Y sama dengan fx jika salah satu pernyataan berikut ini benar. Nah, ada 4 pernyataan, tapi nggak semuanya harus, bisa salah satunya aja. Misal dari limit X menuju C dari arah kanan, itu hasilnya tak hingga. Lalu ada juga limit dari X menuju C dari kanan, fx sama dengan negatif tak hingga, dan lain-lainnya. Jadi ada latihan soal, yaitu carilah asimtot datar dan tegak jika ada dari fungsi-fungsi berikut. Lalu sketsakan grafiknya. Soalnya itu, fx sama dengan 3/9 dikurangi x pangkat 3. Gimana sih caranya kita tahu apakah fungsi ini memiliki asimtot datar? Yang pertama kita cari limit X menuju tak hingga dari fungsi 3/9 dikurangi X pangkat 3. Dan hasilnya 0. Lalu jika limit X menuju negatif tak hingga, hasilnya juga sama dengan 0. Bisa ditarik kesimpulan, maka asimtot datar dari fx sama dengan fx saat y sama dengan 0. Jadi, garis y sama dengan 0 adalah asimtot datar dari fungsi 3/9 dikurangi x pangkat 3. Lalu selanjutnya, untuk mencari asimtot tegak, jika dilihat dari teoremanya, limit dari x menuju C dari fungsi harus sama dengan tak hingga. Bagaimana sih cara agar kita mengetahui bahwa dari 3/9 dikurangi x pangkat 3 ini harus menghasilkan tak hingga? Agar fungsi 3/9 dikurangi x pangkat 3 itu hasilnya tak hingga, maka penyebutnya harus dibuat 0. Karena jika penyebut sama dengan 0, maka nanti hasilnya akan tak hingga. Berarti 9 dikurangi x pangkat 3 sama dengan 0. Berarti 9 sama dengan x pangkat 3, berarti x sama dengan 9 pangkat 1/3. Atau x sama dengan 2,08. Nah, untuk membuktikan apakah fungsi tersebut memiliki asimtot tegak, kita langsung masukkan ke limitnya aja. Limit x menuju 9 dari kanan, hasilnya
min tahingga. Lalu, jika limit X menuju 9 akar 3 dari arah kiri, maka hasilnya tahingga. Maka dapat disimpulkan, maka asimtot tegak dari fx saat x sama dengan 9 pangkat 1/3 atau x sama dengan 2,08. Lalu, bagaimana sih sketsa grafiknya? Untuk lebih mengetahui apakah benar asimtot tegak di X saat X sama dengan 2,08 atau asimtot datarnya saat Y sama dengan 0, kita gunakan fungsi plot, lalu masukkan fungsinya. Nah, jadi sketsa gambar grafiknya itu dari fungsi 3/9 dikurangi X pangkat 3. Di sini kita lihat bahwa yang ini tuh grafik tegaknya. Dimana kalau kita kan di sini batasnya dari min 10 sampai 10. Coba kita lebih perjelas, lebih perkecil. X sama dengan 5 min 5. Nah, di sini di 2,08 terlihat bahwa asimtot tegaknya. Dan kalau asimtot datar itu y-nya sama dengan 0. Ini juga mendekati 0, bukan di titik y sama dengan 0, tapi mendekati y sama dengan 0. Seperti itu. Lalu cara manualnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya saya akan mengerjakan menggunakan cara manual. Di sini soalnya itu limit X di mana X mendekati min tahingga dari 3/9 min X pangkat 3. Nah, sama dengan karena di sini melihat pangkat tertingginya itu 3, jadi semuanya itu dibagi 3. Nah, jadi yang akhirnya itu jadi 3/X pangkat 3/9/X pangkat 3 min 1. Karena ini itu tidak ada pangkat 3-nya, jadi dianggap 0. Terus karena tidak ada yang bisa dibagi oleh pangkat 3, maka ini sama dengan 0. Lalu 0/0 min 1 sama dengan 0. Yang selanjutnya, berdasarkan teorema yang telah rekan saya paparkan, untuk mencari asimtot datar itu, pembilangnya itu harus negatif karena supaya y-nya itu sama dengan 0. Supaya hasilnya itu bisa infinite atau tahingga gitu. Jadi kalau penyebutnya 0 itu nanti hasilnya itu akan tahingga. Nah, untuk mencarinya itu berarti penyebutnya itu harus sama dengan 0, maka 9 min pangkat 3 sama dengan 0, jika dibalik luas dikurangi gitu, hasilnya jadi X pangkat 3 sama dengan 9. Selanjutnya di akar 3, X sama dengan 9 akar 3, jadi X sama dengan 9 pangkat 1/3 atau 2,08. Nah, selanjutnya itu kita melihat dari batas kanan dan batas kiri, maka limit X dari 2,08 dari arah kanan itu 3/9 min X pangkat 3 sama dengan negatif infinite. Nah, itu tuh jika kita misalkan apabila dari sebelah kanan itu kan berarti semakin besar ya angkanya. Nah, apabila semakin besar X-nya itu, maka nanti si Y-nya itu akan semakin kecil karena kita misalkan saja apabila 2,10 itu kan udah di sebelah kanan dari 2,08. Nanti kalau dipangkatin 3 lalu 9 kurangin ini tuh hasilnya tuh akan jika 3 dibagi ini tuh akan kecil. Nah, terlebih kalau misalnya angka X-nya itu semakin besar, 4, 5, atau dari sebelah kanan 2,08 ini nanti semakin tak hingga kecilnya dari nilai ininya. Nah, yang selanjutnya dari arah kiri, apabila X-nya itu dari arah kiri seperti 2,00 atau 1 dan
sebagainya, nanti hasilnya itu akan semakin besar, maka infinite itu tidak negatif. Selanjutnya, apabila kita menggunakan grafiknya itu, dalam membaca grafiknya, nah, untuk membaca grafiknya itu, nanti tuh grafiknya itu tidak tepat di garis yang X ini. Jadi X-nya itu, ini X, ini Y. Nah, nanti kalau misalnya kita, misalkan si X-nya itu di sebelah kiri, maka Y-nya itu akan ke atas. Karena kita dari kiri ke kanan. Untuk misalnya kita substitusikan angka 1, berarti kan nanti 3/9 min 1, berarti 3/8. Nah, nanti tuh si Y-nya tuh akan semakin sini tuh semakin dekat dengan 0, tidak sama tapi dekat dengan 0. Nah, nanti tuh semakin naik sampai di titik X-nya tuh sebelum 2,08 di sebelah sininya tuh. Semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, nanti di garis yang 0 itu dia tuh akan sedikit datar dulu karena apabila kita substitusikan angka 0, itu nanti di ininya itu jadi 3/9 atau 1/3. Jadi di Y-nya itu 1/3. Di sini skalanya itu misalnya ini setengah. Nah, nanti dia tuh akan datar dulu di 1/3, terus nanti dia naik lagi menuju hingga apabila dari 2,0 sebelah kiri. Nah, asimtot tegaknya itu di 2,08 di sini. Ini seharusnya lurus. Nah, terus apabila dari sebelah kanan itu, dia akan ke bawah. Karena sesuai ininya ya, kalau dari batas kanan itu dia semakin negatif. Kalau dari kanannya itu dia positif tapi mendekati 0, nanti di sini tuh dia belok gini tapi tidak akan sampai menempel gitu. Karena limit itu bukan sama dengan jadi kayak semakin mendekati gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari arah kiri itu akan semakin Y-nya itu akan semakin besar hingga tak terhingga. Jadi kayak semakin atas walaupun tidak akan pernah menempel dengan asimtot tegaknya ini. Walaupun nanti bilangan itu sampai koma kayak gitu tidak akan langsung menempel. Nah, nanti kalau misalnya yang dari kanan itu akan semakin negatif nilainya karena dari sini itu akan ke bawah sama tidak akan menempel ke X sama dengan 0, tidak akan menempel pada ya sama dengan 2,08 ini akan semakin lurus seperti itu. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan mengenai mengerjakan soal latihan limit hingga. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.